Bung Hasto, jadi kalau menurut Bung Hasto sebagai ketua LPSK, apakah kemudian rekomendasi dari LPSK itu sudah cukup didengar oleh Kejaksaan Agung ketika melakukan penuntutan? Ya, terima kasih penjelasan Pak Fadil ini ya. Pak Fadil kan menyampaikan pertimbangan yang diajukan oleh LPSK itu sudah dipertimbangkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Tetapi yang kami rasakan itu dalam statusnya sebagai justice collaborator, semestinya Eliezer itu dituntut hukuman paling ringan. Paling ringan? Paling ringan ketimbang pelaku-pelaku yang lain. Itu termaktub dalam undang-undang. Pak Budiman. Ya silakan Pak Fadil. Jadi saya sebetulnya meminta LPSK. LPSK itu gunanya melindungi saksi. Tentang nuntut itu berapa, itu kewenangan Jaksa Agung sepenuhnya. Dan kami punya parameter, tidak bisa. Kami sudah mempertimbangkan apa yang disampaikan oleh LPSK, sehingga kami menuntut lebih rendah, jauh daripada Pak Sambo. Ya itu tadi saya sampaikan, saya menghargai upaya kejaksaan untuk memberikan kerekaman hanya untuk melindungi saksi dan korban. Oke, baik ya. Bung Hasto, kalau menurut Pak Jampidum bahwa LPSK itu hanya melindungi saksi dan korban, nggak masuk ke penuntutan sebetulnya. Mau tuntut berapa urusan Jaksa Agung? Betul, karena kewenangan LPSK itu memberikan perlindungan, pengamanan dan pengawalan kepada saksi. Termasuk saksi justice collaborator. Itu kewenangan kita. Tetapi kita bisa memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum untuk memberikan perlakuan khusus kepada justice collaborator. Dan yang kedua bisa memberikan itu kami sudah memperhatikan, maka nuntutnya lebih rendah jauh dari iya, tadi kan saya sampaikan juga penghargaan Pak, apresiasi kepada kejaksaan. Hanya kami merasa bahwa pertimbangan yang diberikan oleh jaksa itu perlakuan khusus kepada Eliezer ini dirasakan masih kurang. Ini yang membuat ada kesenjangan, ada disparitas antara mekanisme yang terjadi, dinamika yang terjadi di pengadilan dengan rasa keadilan masyarakat, terutama keadilan korban maupun Eliezer ya. Pak Fadil, jadi ada disparitas. Kenapa Eliezernya 12 tahun yang membuka kasus itu menjadi terungkap ke publik dibandingkan kemudian dengan Putri yang sebenarnya menjadi pangkal masalah itu sendiri. Ini yang mungkin yang ada rasa kesenjangan itu. Gimana Pak Fadil? Perlu saya jelaskan tentang tuntutan Eliezer, kita nariknya ke atas Pak, kepada Freddy Sambo, bukan pada pelaku lain. Karena dia itu yang melakukan eksekutor terhadap penembakan itu. Pelaku lain itu memang ada mengetahui, ada perencanaan, ada niat, ada kesamaan niat. Ya itu kita lihat peran. Maka kemarin tadi saya di Kompas TV ada gradasi perbuatan dan tingkat pertanggungjawaban pidana. Kita juga bisa membedakan siapa yang seharusnya dituntut tinggi, siapa yang menengah, siapa yang lebih ringan. Tapi ini keyakinan jaksa sebagai mewakili pemerintah, mewakili negara, mewakili rakyat, mewakili korban. Kami tidak sembarangan melakukan penuntutan. Ada parameter, ada aturan, ada pedoman. Pedoman 3 2019. Pedoman 24 2021. Situ jelas harus seperti apa jaksa berbuat. Kami nggak sembarangan ini. Ada parameter, makanya ada yang seumur hidup, ada 12 tahun, ada 8 tahun. Namun tentang apakah tercapai keadilan dari tuntutan jaksa ini, kami memohon pada hakim. Kalau hakim berpendapat lain, kita bisa upaya hukum. Kalau hakim menyetujui, kami menerima, terdakwa menerima, udah. Jadi kita masih proses belum berhenti nih. Belum berhenti ya, masih ada vonis hakim ya. Bung Roni, gimana?